Baik, untuk ini Pak, kalau kita melihat kasus penganiayaan hewan itu biasanya kan terkuaknya karena viral begitu. Habis itu viral, banyak masyarakat melakukan petisi, membuat petisi begitu. Menurut Pak Badru, sebenarnya petisi ini apakah bisa berdampak pada penegakan hukum dari penganiayaan hewan begitu Pak? Ya menurut saya karena sekarang ini sudah sistem IT yang begitu luar biasa, menurut saya itulah salah satu bagaimana apa itu untuk melihat bahwa betul nggak di masyarakat itu seperti itu. Menurut saya ini adalah salah satu cara apa itu cara-cara masyarakat bagaimana ini biar tidak terjadi lagi. Menurut saya ini adalah kepentingan masyarakat, makanya perlu diviralkan, perlu di apa itu dihimbau kepada masyarakat setelah itu tidak melakukan itu. Makanya menurut saya eh, sangat luar biasa kalau kemudian setelah ada viral itu terus kemudian dilaporkan, terus kemudian entah itu endingnya seperti apa, menurut saya itu tetap harus dilaporkan. Entah itu nanti ada win-win solution apa seperti apa, menurut saya tidak persoalan. Tapi secara hukum sebenarnya ini kan perkara harus tetap berjalan terus gitu. Karena selama apa itu selama tidak dicabut menurut saya ya tidak berhenti. Makanya menurut saya seharusnya ini tetap harus dilakukan pelaporan walaupun mau ditindaklanjuti apa tidak nanti yang kedua. Baik. Ini kan tadi bisa berujung pada petisi masyarakat begitu Pak. Ibaratnya seperti petisi online. Petisi online ini seperti mendesak pihak penegak hukum untuk menindak si pelakunya begitu. Menurut Pak Badru selaku advokat, sebenarnya petisi di Indonesia itu kekuatan hukumnya seperti apa sih Pak? Ya menurut saya sebenarnya petisi itu hanya bagaimana mendesak proses apa itu perkara ini harus dilanjutkan, pada dasarnya kan hanya seperti itu. Jadi, biar bagaimana karena kadang-kadang aparat kita kalau tidak ada desakan ya diam saja gitu. Makanya menurut saya masyarakat sekarang sudah begitu pintar, jadi begitu melek hukum, makanya itulah yang digunakan masyarakat bahwa bagaimana perkara ini bisa jalan dengan cara kita membuat petisi bersama. Makanya dukungan berduyun-duyun, kemudian aparat misalnya Kapolri berbicara dan kemudian baru ditindaklanjuti. Biasanya seperti itu. Di Indonesia. Makanya menurut saya itu menurut saya perlu, itu salah satu cara langkah yang lebih cepat. Berarti ketika petisi ini dibuat, Pak, berarti tidak menutup kemungkinan untuk akhirnya dijadikan, akhirnya untuk ditegakkan gitu hukumnya. Bagaimana caranya petisi ini bisa akhirnya tersampaikan kepada penegak hukum, akhirnya pelaku ini bisa ditindak gitu. Makanya menurut saya sekarang sudah begitu. Misal petisi, terus kemudian kita kita masukkan di dalam misalnya di media, saya kira itu begitu luar biasa. Nanti secara terus-menerus saling bersautan. Makanya saya yakin kemudian bagaimana petinggi-petinggi penegak hukum harus tahu itu. Makanya mesti kawan-kawan yang membuat petisi sudah punya gambaran bahwa ini bagaimana Kapolri tahu, kemudian ditindak oleh atasan, kemudian diteruskan oleh aparat penegak hukum yang di tempat kejadian itu. Baik. Menurut Pak Badrus nih, selaku advokat, Pak Badrus tadi kan sempat menceritakan bahwa pernah menangani kasus penganiayaan hewan begitu. Menurut Pak Badrus nih, penegakan hukum dalam penganiayaan hewan ini apakah sulit begitu Pak? Apakah ditemukan kesulitan menurut Pak Badrus selaku advokat? Atau mungkin sebenarnya ketika orang ini melaporkan ke polisian soal penganiayaan hewan ini akan berjalan lancar sampai ke meja hijau? Ya sebenarnya tinggal kemauan aja lah, aparat lah. Menurut saya sebenarnya semua gampang sebenarnya kalau kita mau melakukan. Tapi kadang-kadang dipersulit dirinya sendiri. Menurut saya kalau ada pelaporan itu, menurut saya kita tidak, yang penting kita terima, kita tidak lanjuti dulu. Seperti apa peran daripada penganiayaan itu. Kalau penganiayaan itu betul dilakukan ya
saya kira mudah saja. Seperti apa yang tadi saya ceritakan bahwa kita pernah nangani penembakan kucing itu, saya kira itu sudah diperiksa semua, sudah kemudian senjatanya sudah disita, kemudian walaupun karena itu adalah Pak D-nya, kemudian dia minta maaf kepada ponakannya itu, makanya kemudian perkara itu dicabut oleh pelapor. Menurut saya tidak apa-apa, tapi kan harus ada proses hukum, itu harus tahu bahwa ini loh ada hukumnya. Jadi masyarakat melakukan sesuatu itu juga berpikir, tidak asal berbuat. Tahu-tahu kemudian masyarakat kan tahunya tidak ada hukumnya menganiaya hewan itu. Itu menurut saya. Baik. Pak, ini kan biasanya kalau misalnya berujung permintaan maaf ini kan publik kan biasanya merasa geram begitu, kok tidak ada penegakan hukum atau sebagainya begitu. Menurut Pak Badrus melihat kalau misalnya ada kasus yang viral soal penganiayaan hewan ini, lalu hanya berujung pada permintaan maaf, lalu publik geram, apakah itu hal yang wajar nih Pak Badrus? Ya menurut saya wajar aja, karena masyarakat bagaimanapun pengennya ya kan tetap dilanjutkan. Tapi pelapor kan itu masih pamannya, masih bapaknya gitu kan ya, juga berpikir kasihan juga kalau nanti misalnya diteruskan kemudian bisa masuk misalnya, kan bagaimanapun kan namanya daripada hewannya apa lebih berat hewannya apa lebih berat saudaranya kan menurut saya ya kalau kita berbicara manusia dan hewan ya yang paling berat adalah menurut saya manusianya. Tapi menurut saya proses itu harus dilalui dulu, baru kemudian ada misalnya ada penyelesaian ya harus diselesaikan, nggak masalah. Menurut saya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.